yang juga sudah berkenan untuk ikut membahas. Ini kayak ujian skripsi nih Pak. Di pembahasannya di tengah, pastinya di depan di sini. Dan tentu penelitian manuskrip itu walau bagaimanapun tetap menarik. Kenapa menarik? Karena memang sesungguhnya yang selama ini tidak diketahui orang, ketika dikaji kita semua jadi mengerti, oh itu ternyata isinya. Bapak Ibu, salah satu manuskrip yang paling mudah dijumpai di ranah Minang adalah mushaf ini, ya, Al-Quran tulisan tangan. Sejak tahun 2000 artinya sudah hampir 2 dewasa kami mengelilingi wilayah Sumatera Barat. Jadi kalau Pak Sekri datang ke satu koleksi naskah, sebut saja nama kami, insya tahu untuk pemilik naskahnya. Dan ada beberapa pemilik naskah malah mau dia memberi hasilnya yang lain sebelum disidang kami di sini. Jadi setiap ada koleksi naskah pasti ada mushaf. Dulu pertama kali kita mengelilingi manuskrip yang ada di Sumatera Barat, yang mushaf dari foto. Dari foto cukup 5 halaman pertama, tengah, dan akhir. Dalam perjalanan ada beberapa peneliti khusus mushaf itu memberi saran. Kenapa tidak difoto? Karena itu penting. Dan kita baca beberapa artikel terkait dengan studi mushaf ini, itu memang penting sekali bahkan. Akhirnya setelah mendapat masukan dari beberapa peneliti itu, setiap naskah Al-Quran dan tafsir yang kita temui yang sebelumnya tidak didigitalkan saat itu, kita langsung digitalkan tafsir. Kita digitalkan seluruhnya. Padahal untuk melakukan pendigitalan Al-Quran dan tafsir bukan perkara mudah. Ini naskah yang kita jumpai dalam kondisi yang biasanya sangat tebal dibandingkan misalnya dengan naskah-naskah yang lain, naskah lokal konten dan lain sebagainya. Ada satu tulisan yang menarik dari Anabel Tegalog, seorang librarian di British Library itu, meneliti aspek kodikologi dan bisa menentukan bahwa Al-Quran ini dari mana. Dari aspek tulisannya, dari aspek iluminasinya. Dan menarik kesimpulan beliau bahwa salah satu hal yang bisa dikenali dari mushaf Minangkabau itu ada 2. Yang kedua adalah covernya. Jadi kalau covernya dengan kulit dan ada memang ciri khasnya, nanti Pak Taufik bisa menelusuri artikel Anabel Tegalog tentang bagaimana sesungguhnya mushaf Al-Quran Minangkabau itu ditandai dari cover dan iluminasi. Nah, tentu saja lebih lanjut yang bisa ditandai mungkin adalah siapa tahu di dalam bias atau spalia itu terdapat beberapa kosakata yang berbau lokal konten berbahasa Minangkabau misalnya. Ini tentu juga sangat penting untuk risetnya. Nah, dalam perkembangan riset yang semacam ini Bapak Ibu, maka sepertinya ada satu hal yang dulu tak bisa terungkap dari sebuah mushaf. Dengan adanya riset yang begitu ramai dalam 5 tahun terakhir ini, maka sudah dapat dipastikan pilihan museum untuk menjadikan mushaf itu sebagai salah satu kajian benda koleksinya tepat, karena ini menambah hasanah riset yang sedang dilakukan oleh masyarakat dunia terhadap mushaf. Satu benda yang awalnya difoto aja enggak, karena beberapa proyek yang saya peroleh dari beberapa lembaga itu menyarankan kalau Al-Quran 5 halaman pertama, tengah, dan akhir saja. Dalam perjalanan baru Al-Quran full harus difoto. Saya beberapa funding di 2 tahun terakhir ini mengatakan seluruh Al-Quran dan tafsir full harus difoto. Nah, ini menandakan bahwa tren dunia terhadap penelitian mushaf itu semakin kesini semakin ramai. Dan dari hasil penelitian mushaf ini secara kodikologi tentu saja bisa membuktikan tentang dinamika intelektual keagamaan di satu tempat dan hubungannya dengan tempat lain. Kita belum pernah meneliti ini, siapa sesungguhnya yang buat cover yang Maman khas Minangkabau itu? Siapa sesungguhnya orang yang melukis Al-Quran itu? Belum terungkap manusianya siapa itu. Tapi sesungguhnya kita dapat pastikan bahwa yang melukis itu orang Minang. Ini misalnya ditemukan di beberapa tempat, misalnya mushaf yang ditemukan di Sulawesi Utara, itu memang dibuat satu space tertentu, memang diperuntukkan untuk dilukisi. Kemungkinan si yang punya mushaf itu tidak punya uang untuk melanjutkan
membayar si pelukis, jadi tidak jadi. Separuh baru dilukis, mungkin ditarik lagi oleh atau memang keadaan politik atau keadaan situasi keamanan, karena pada waktu itu beberapa Al-Quran itu memang diselamatkan oleh para pemiliknya. Apapun kondisinya, benda ini harus diselamatkan. Nah ini untuk melihat aspek kesejarahan, aspek dinamika intelektual keislaman di Minangkabau yang selama ini tidak terpikirkan bisa diteliti dari mushaf itu, ternyata bisa. Ini trennya. Saya pikir ini pilihan yang tepat bagi museum untuk memilih satu koleksi mushaf Al-Quran yang selama ini hanya terpikir oleh kita, isinya juga banyak juga Al-Quran, tapi ternyata bisa mengungkap aspek keterhubungan intelektual yang ada di wilayah lain atau hubungan Minangkabau dengan wilayah yang lainnya. Next. Nah ini yang paling penting dari aspek kurikulum itu Bapak Ibu, Scholia. Jadi ini satu bidang yang sangat jarang dan gap risetnya sangat luas sekali. Bagi adik-adik yang membuat skripsi ini satu tema dalam manuskrip yang saya pikir penting untuk diteliti dan menarik untuk diteliti. Catatan-catatan pinggir. Tidak hanya dalam naskah Al-Quran, tetapi juga bisa terbuka di dalam naskah apapun yang ada di Minangkabau. Misalnya read many hand, jadi catatan banyak tangan di satu naskah itu pernah ditulis oleh seorang sarjana barat yang pernah diterbitkan dalam salah satu jurnal yang cukup terkenal, Indonesian Malay World. Itu meliti tentang bagaimana catatan-catatan pinggir dalam beberapa naskah Minangkabau. Ternyata unik katanya. Ada misalnya pembahasannya berkaitan dengan tasawuf, tapi tiba-tiba bolehkah menikah lebih dari 4 orang? Mungkin pada waktu itu pembahasannya memang tentang tauhid, tapi tiba-tiba ada pertanyaan, Buya boleh tak nikah lebih dari 4? Mungkin itu pembahasannya. Atau perdebatan tentang belut. Tiba-tiba ada perdebatan tentang belut catatan pinggir. Belut itu halal atau haram? Beberapa ulama dulu dituduh di Timur Tengah itu ulama Nusantara, ulama barbar, makan ular. Nah, ya belut nggak mungkin hidup di Timur Tengah, tapi dia hidup di iklim tropis. Nah ini dibahas dalam tulisan-tulisan Scholia di dalam pinggiran itu. Nah tentu saja pada bagian ini, next, saya hanya ingin memberi contoh bagaimana kegiatan tahfiz Al-Quran itu sesungguhnya sudah berlaku atau mempelajari Al-Quran tidak hanya sekedar membacanya, itu sudah berlaku jauh sebelumnya di beberapa sekolah di Minangkabau. Ini dibuktikan ada usaha untuk memperbaiki teks itu. Ada pembaca kritis yang ada di surau-surau untuk mengatakan bahwa ini ada terjadi kesalahan. Berarti dua hal yang kita bisa maknai, kegiatan tahfiz sudah berlangsung pada waktu itu, dan pembaca kritis terhadap mushaf itu juga pernah berlaku di Minangkabau. Nah ini masih satu menjadi objek yang sangat penting dan ini belum dieksplor sedemikian rupa oleh tim pengkaji dari bagian bagian kodeksnya yang secara khususnya bagian Scholia atau catatan pinggir atau parateks ya. Yang ini saya pikir nanti menginspirasi juga bagi yang lain, teman-teman yang lain yang berminat untuk meneliti Scholia yang tidak juga dari mushaf. Bisa jadi dari naskah yang lain. Ada fikih, ada tafsir. Hampir semua manuskrip Minangkabau itu ada Scholia, ada catatan pinggirnya. Yang kemudian ini saya pikir sangat menarik gitu ya. Berikutnya adalah selain Scholia tadi, hal yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu bukti menandakan ini adalah mushaf Minangkabau atau tidak, ya dari iluminasi. Ya dari iluminasi. Ada salah satu ahli iluminasi namanya Anabel Teggalov. Saya pernah membawa satu folder yang isinya itu iluminasi naskah Minangkabau. Saya paparkan di hadapan beliau tahu langsung tuh. Minangkabau pengaruh Sulawesi, tahu semuanya. Saya bilang dari mana taunya? Selama ini saya pikir Minangkabau itu ada iluminasi. Akhirnya ketika diteliti, oh banyak ternyata. Selama ini dia katakan yang khas di Minangkabau itu cover. Oh tidak, saya katakan selain cover yang khas di Minangkabau juga iluminasi. Nah kemudian ada satu Al-Quran yang dibawa kalau orang mau menelusurinya ke Bonjol, peninggalan Imam Bonjol. Itu ada Al-Quran dengan iluminasi khas Minangkabau, tetapi pengaruh Sulawesi. Ya kuat dugaan berarti kemungkinan ini naskah berasal dari Sulawesi betul, yang memang diupayakan di Sulawesi untuk membuat
iluminasinya. Karena iluminasinya itu ada khas Minangkabau tapi pengaruh Sulawesi. Nah ini menarik ya untuk menjelaskan aspek kesejarahan bahwa Al-Quran beriluminasi gaya Sulawesi itu juga ditemukan di Bonjol. Atau memang yang khas Taram yang memang betul-betul dari iluminasi itu betul kita bisa katakan ini Minangkabau. Atau yang di Calau di Sejunjung, atau yang di Indropuro di pesisir selatan. Artinya setelah riset itu tentu saja tugas museum berikutnya adalah mengumpulkan seluruh mushaf yang ada di Minangkabau yang jumlahnya saya pikir mencapai ratusan, 100 lebih bahkan. Tentu saja dari 100 lebih itu tidak seluruh juga yang ada iluminasi, tapi yang ingin saya sampaikan jumlah itu cukup signifikan dan perlu dijadikan satu bundel kumpulan khusus di museum pojok mushaf Minangkabau itu kira-kira ya. Dan mudah-mudahan ini termasuk yang akan dipamerkan tahun depan Pak Sikri, karena niat kita kan memamerkan khasanah manuskrip Sumatera beriluminasi. Kita nanti bisa bandingkan bagaimana iluminasi di Aceh, bagaimana di Kepulauan Riau, bagaimana di Palembang, bagaimana di Bengkulu, dan tentu saja bagaimana yang ada di Minangkabau. Next. Nah ini yang di museum Bapak Ibu. Ya kasat mata ini Minangkabau banget gitu ya. Jadi sangat khas. Ini Pak Sekri sebelum pensiun bisa membuat batik dari ini Pak. Jadi kenang-kenangan membuat batik dari iluminasi naskah museum yang cantik sekali. Kami pernah membuat beberapa coret-coret sebentar dari iluminasi ini, hasilnya cukup cantik. Next. Ya ini juga iluminasi yang tersisa ya dari naskah museum, dan kita lihat yang naskah yang di sebelahnya, jadi space-nya sudah dibuat tapi masih belum dilukis. Nah ini fenomena ini hampir semua, bukan hampir semua tapi beberapa pusat Minangkabau kita temukan. Malah bukan bundel saja, malah kadang-kadang fragmen gini belum selesai dan segala macam. Nah ini belum ada riset yang baik untuk mengatakan kira-kira ini seperti apa sih dinamikanya pada masanya. Oke, saya tidak akan mengambil masa begitu banyak. Pak Hanif nanti akan membicarakan lebih luas. Kalau kebanyakan untuk Pak Taufik lupa. Ya, next. Ini beberapa masukan nanti Pak Taufik bisa membacanya. Bahwa oleh karena arahnya dua-duanya, maka mungkin agaknya tim pengaji harus memastikan bahwa ini adalah riset teks dan kodeks, gitu ya. Bahwa selain isinya juga bahannya. Oleh karena itu harus ada penekanan bahwa ini riset ini menggunakan dua pendekatan itu, menggunakan pendekatan filologi dan kodikologi, supaya tergambar di dalam pembahasan nanti dua-duanya juga diungkapkan dari aspek teksnya maupun pada aspek bahannya. Nah tentu saja ini berkaitan juga dengan metodenya. Saya tidak tahu apa hubungannya deskripsi profil museum di bab 1. Dan ini sedikit mengganggu saya pikir. Jadi kalau misalnya itu dibuang saja atau dibuat khusus di buku khusus profil yang kita buat, ini akan lebih baik supaya tidak akan mengganggu di dalamnya. Dan supaya masyarakat pembaca atau khalayak pembaca mendapat informasi yang lebih luas terkait dengan memastikan bahwa beberapa mushaf koleksi Museum Aditya adalah betul-betul naskah Minangkabau. Pada bagian ini mungkin agak lebih diperdalam dan diperluas analisisnya, penjelasannya maksud saya. Dan tentu saja pada bagian iluminasi yang sebelumnya diceritakan sekadarnya, mungkin ini perlu mendapat perhatian khusus. Tentu saja ada beberapa referensi yang bisa dirujuk, beberapa tulisannya Anambel Tegalog dan beberapa sumber yang lain yang bisa dirujuk untuk memperluas penjelasan berkaitan dengan iluminasi tadi. Nah, karena tulisan iluminasi Minangkabau bukan barang yang baru ya, ada banyak sekali yang sudah menuliskannya. Barangkali itu Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan dari teman-teman mahasiswa ada inspirasi lain ya, yang berkenaan dengan hasil pembacaan kami berkaitan dengan apa yang sudah ditulis oleh Pak Taufik dan tim. Terima
Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, narasumber, serta pengurus utama, serta Bapak Ibu saudara hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, tentu senang sekali bisa diundang dan bisa ikut dalam sebut saja sudah review terhadap karya atau ini hasil riset saya kira dari Pak Taufik. Saya nggak tahu ini dibiayai oleh di tak bebas musim ini sebuah, saya kira pertama tentu apresiasi dan kepada Pak Taufik dan tim yang sudah melakukan riset akademik riset terhadap 17 manuskrip yang ada di museum ini. Saya lagi apresiasi. Kemudian itu mengenai cetak ini ada dalam hasil riset itu ada 4 atau 5 bab yang dibahas. Saya tentu tidak akan banyak membahas lagi, sudah dibahas soal filologi ini secara tuntas tadi oleh Pak Pramono. Saya hanya bicara dalam 2 hal saja, 2 hal besar saja Bapak Ibu, terkait dengan fokus atau temuan-temuan yang didapatkan oleh para peneliti. Pertama tentu soal Al-Quran itu sendiri. Saya kira di dalam dalam antara teorinya itu disebutkan juga bagaimana Al-Quran yang menjadi kitab suci kita ini. Next. Nah ini saya coba juga searching di internet Bapak Ibu. Ternyata Al-Quran pertama, saya nggak tahu yang terakhir. Saya nggak tahu ini ditemukan di mungkin Pak Pramono lebih apa. Tapi paling tidak dari searching saya di internet ini Al-Quran awal. Kita bisa bayangkan bagaimana Al-Quran awal itu berbeda aksaranya dengan sekarang. Jadi dulu ketika ada Pak Yusuf, Pak Pramono datang ke Batu Sangkar, datang membawa kajian filologi ini ke PTKIN, lalu dia bilang Al-Quran saya berbeda dengan Al-Quran Anda. Itu maksudnya ini. Salah satu di antara maksudnya dalam konteks kajian filologi itu begitu. Jadi Al-Quran yang saya pegang ini berbeda dengan Al-Quran yang Anda. Jadi maksudnya tentu saja berbeda itu tidak berarti tidak berarti secara teologis kemudian salah. Tapi ini kita lihat bahwa ini Al-Quran awal yang memang dipaparkan juga dalam paparan Pak Taufik, bahwa ada tangan politik, ada kekuasaan politik yang menetapkan standarisasi Al-Quran pada tempo dulu itu, yaitu oleh Pak Usman, dan itu dibaca oleh Pak Taufik dalam dasar teorinya itu. Jadi saya kira kalau konteks Al-Quran memang kan kita ada standar, walaupun penetapan standar itu banyak juga digugat. Kalau Bapak Ibu belajar ulumul Quran itu banyak juga digugat oleh para peneliti tentang standarisasi Al-Quran itu. Mengapa Utsman bin Affan ketika itu misalnya menggunakan otoritas kekuasaannya menetapkan standar Al-Quran itu? Kan ditetapkan biar tidak ada perbedaan. Kan kata menurut pendapat itu biar Al-Quran itu membuktikan sendiri, istantikil Quran, biar Al-Quran itu sendiri yang membuktikan kebenaran dirinya. Kan kadang-kadang kan gitu. Jadi di satu sisi kita tentu saja umat Islam menenangkan karena ada penetapan standarisasi Al-Quran, sehingga kemudian ada beberapa kesalahan sebut saja tadi sekolah istilahnya itu bisa kita
kita konfrontir atau kita rujuk kepada kitab standar yang sudah ada itu. Nah itu menurut saya satu lagi hal mungkin, dan itu dibaca juga oleh Pak Taufik dalam kajian teorinya. Itu pertama, jadi karena ini terkait dengan Al-Quran, maka sebenarnya tidak lepas juga kajian kita terhadap Al-Quran ini tempo dulu. Apalagi kalau kita bandingkan misalnya dengan kitab suci lain yang ada istilah translation, ada istilah verse. Jadi dalam kitab suci lain itu ada verse. Jadi penelitian manuskrip ini saya kira ini penting juga dalam kaitannya dengan menjelaskan otentisitas dan originalitas Al-Quran itu pertama. Yang kedua, saya kira next seperti disebutkan tadi, saya sebelumnya ini jadi ada 17 manuskrip yang ditemukan atau setidaknya menjadi koleksi daripada museum kita hari ini, dan 17 itulah yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh Pak Taufik dan kawan-kawan. Nah, memang tadi disebut oleh Pak Pramono, memang tidak ada keterangan lain. Misalnya pertanyaan mendasarnya dari mana museum itu mendapatkan koleksi. Itu bisa jadi riset tambahan saya kira dari walaupun ya bisa jadi kajian tambahan bagi riset selanjutnya. Di mana misalnya apakah semua 17 manuskrip itu berasal dari Minangkabau atau barangkali boleh jadi sudah migrasi dari tempat-tempat lain. Dan itu tidak ada penjelasan dari Pak Taufik atau dari hasil riset ini. Yang ada itu keterangan sedikit, cuman saya kutip itu bahwa inilah keterangan surat Quran Tuan Ujaku tersandar Rp10 kepada Paduka Melayu. Nah ini barangkali mungkin Pak Taufik jelaskan mungkin dugaan saya museum ini mendapatkan koleksi manuskrip itu dari siapa? Atau gimana gitu Pak Taufik ya? Jadi ini penting, dari mana datangnya manuskrip itu dikoleksi oleh museum. Next. Jadi saya akan menambah saja Pak Prabowo sedikit soal tahqiq yang dibaca-baca oleh Pak Taufik. Soal tahqiq itu soal cross check, soal cross check atau tahqiq dalam istilah bahasa Arab itu yang mungkin menambah kekacauan atau menambah kerumitan atau kompleksitas dalam kajian Al-Quran. Saya ingin bandingkan juga Bapak Ibu. Saya menemukan beberapa manuskrip beberapa tahun belakang ini. Saya juga menulis tentang manuskrip Pak Pramono. Jadi ini saya kutip dulu dari Pak Taufik. Pak Taufik misalnya ini seperti tuliskan dalam laporannya. Ini manuskrip surat Al-Fatihah ya. Itu tidak ada waladhdallin gitu ya. Kan waladhdallin ya. Waladhdallin tidak ada sambungannya amin ya kan. Nah, coba next. Nah, ini yang koleksi museum juga. Ini ada Pak. Itu waladhdallin amin. Ada aminnya saja. Ada amin. Pertanyaannya apa amin itu masuk dalam ayat atau bukan? Nah ini kan menarik juga untuk dikaji. Nah saya temukan juga Bapak Ibu, tidak hanya di museum sini, ada beberapa manuskrip yang saya temukan lain, dan itu aminnya itu ditulis secara eksplisit. Nah ini Bapak Ibu, ini saya temukan manuskrip hasil penelitian Pak Yusuf di Lunang Pak Pramono. Jadi saya temukan manuskrip di Lunang itu ada kata-kata aminnya juga kan Pak. Waladhdallin amin gitu kan. Next. Ini juga begitu, ini kawasan Aceh. Jadi membaca saya pinjam dari teman
ternyata dia kirim sebuah manuskrip dari Aceh dan ada aminnya juga. Ada amin juga di dalam tulisan itu. Selanjutnya, ini dari Madrasah Ahmadiyah Islamiyah di Thailand, Patani. Saya dikirim juga foto oleh Pak Ali Akbar di Jakarta. Ternyata ada juga aminnya. Maka pertanyaan mendasarnya, amin itu ayat atau bukan? Nah, ini tidak tidak dibahas sampai ke situ oleh peneliti tentu saja. Tapi hal-hal yang begini ini saya kira kan perlu diungkap sedemikian rupa atau menjadi riset selanjutnya yang mungkin bisa jadi inspirasi riset bagi teman-teman yang lain. Dan ini kita sudah buat proposalnya Pak Pranono kemarin di Tabimas, tapi ya Tabimas namanya kan anak penting nih. Akhirnya ya udahlah, karena ini terkait bagaimana orang menulis, apakah bagaimana kaitannya dengan teologi dan seterusnya. Saya kira ini hal-hal yang menarik, menambah rumitnya. Ada beberapa kesalahan tulis dari yang diungkap yang disebut oleh Pak Pramono sebagai skolia itu, catatan kaki itu. Iya, catatan kakinya yang terkait dengan ayat. Kalau itu kan terkait dengan ayat itu. Lupanya kemudian ditulisnya di samping. Kalau nggak lupa atau ditulis hal yang lain. Nah, jadi saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Membaca riset ini, sekali lagi apresiasi kepada Pak Taufik yang sudah membahas 17 manuskrip yang ada di museum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian. Cukup jeli juga melihat bahkan pertemuan ini dari Pak. Tapi sebelum ke Audien, masukan dari dua pembahas kita hari ini. Saya akan berikan. Terima kasih Pak Heru. Juga banyak masukan dari pakar-pakar kita berbeda. Sebenarnya bagian-bagian tentang tadi itu beberapa cover dominasi itu sudah kita highlight di pembahasan. Tapi mungkin secara detail soal apa tadi. Kalau kita hanya menyebut ini motifnya floral, motif dia Minangkabau itu sudah terbawa di sini. Ini kalau dalam kajiannya Pak Ewani misalnya, motif dia Minangkabau itu memang soal Islam, tentang Islam adalah dengan dibuat pikiran-pikiran yang tidak menyerupai motif kedua. Kemudian komposisi warna mungkin tadi memang harus kita cross-check untuk punya label-label baru atau kita juga terkait dengan kombinasi yang berada di bahasa. Kemudian taktis dengan mengkaji skolia tadi juga saya kira sama dengan Pak Akhira. Kalau ada skolia di usaha Bapak Ibu, kita mau apakan? Itu pertanyaan pertama. Karena biasanya dalam tradisi penulisan mushaf yang besar-besar tidak ada skolia. Itu poin. Karena kalau sudah dituliskan tambahan-tambahan di dalam mushaf, Allah rapinya itu, ya kan? Jadi catatan kita di sini melihat, meneliti dan mengkaji aktivitas kriptoria yang bukan soal apakah itu bagian dari Al-Quran atau tidak. Itu poin kita. Karena kalau kita kaji di bagian Al-Quran, cara, nah jadi saya ingin sedikit tradisi penyalinan mushaf di Minangkabau ini bukan dalam tradisi yang ketat dan tertutup. Jadi tradisi penyalinan itu tradisi terbuka. Siapa saja yang bisa menulis Al-Quran, pandai menggunakan bahasa Arab, dia bisa sendiri Al-Quran. Nah, ketika beredar atau tulisan-tulisan orang, barangkali dalam studi saya ini ada catatan-catatan dari pembaca ya, dari pembaca Al-Quran. Lalu dia tulis di sampingnya, termasuk juga catatan yang diberikan oleh Pak Akhir tadi. Ini siapa ini Datuk Tuan Pujago? Kan memang Al-Quran itu dijual belikan, itu belum ada mesin cetak. Cara orang memiliki Al-Quran ya disuruh orang
ditulis atau dipesan atau diperjualbelikan gitu kan. Tidak ada sistem apa sekarang apa lajnah seperti lajnah prestasi Al-Quran yang ada di kita sekarang gitu kan. Ada itu. Mungkin ketika dibaca oleh di surau lalu diperbaiki. Nah, saya sudah meng-highlight itu beberapa poin di dalam media. Tapi tentu saja masukan dari teman-teman lebih sangat beragam buat saya. Juga kajian pedagologi kata Pak Pras dan biologi di metodologi sudah saya sebutkan. Uraian tentang pedagologi tentu basisnya adalah di deskripsi naskah di bab 2 di kolom. Nah, itu juga bagian dari pekerjaan pedagologi atau katalog yang terbit di museum juga sebetulnya yang kita kembali gitu ya. Pak Pras dengan teman-teman sudah mengerjakan itu dulu. Lalu kita coba gunakan itu untuk mempertegas pembuktian fisik dari naskah-naskah ini. Hanya saja kita memang tidak sampai ke tahap pembuktian tahun tadi. Kalau kita ingin menyebut misalnya beberapa naskah ini ditulis berdasarkan kertasnya itu ada riset tambahan ya. Tentang yang lain-lain soal siapa yang menulisnya, corak penulisan, karakter huruf dan sebagainya. Tentu ada bisa tambah ke sana, tapi ada asumsi-asumsi yang kita coba buat di sini berdasarkan beberapa penelitian juga gitu. Nah, misalnya saya pernah berubah memperkirakan sebenarnya naskah-naskah Minangkabau ini ada berapa orang penulisnya. Salah satunya di Minangkabau adalah saudara saya juga. Nah, memang ada asumsi-asumsi begitu. Tetapi kan ini susah untuk membuktikan dalam konteks misalnya saya sebutkan orang Abdullah Al-Faryamani misalnya. Apakah dia dengan tulisan yang satu di tempat lain yang kita tentukan? Dia juga menulis, kan tentu kata. Dan tulisannya bisa saja bersamaan, ya, dalam bentuk. Hanya dugaan, tapi tentu yang lebih berat nanti urusan dengan pembuktian karbon, penjajakan apa tadi itu aktivitas skriptoriumnya di tempat naskah yang diperoleh itu akan lebih menjelaskan sejarah dan dinamika kehidupan yang sekitar Pak Pak. Terima kasih Pak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanggapannya dari narasumber. Mungkin soal waktu bisa juga tidak memungkinkan apa yang ditangkap ini juga apa. Selain itu juga banyak lagi masalah teknis yang berkaitan dengan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan kepada pemimpin. Mungkin ada yang bertanya atau menanggapi tentang apa yang telah dilakukan oleh Pak Muhammad Taufik ini. Di antaranya notasi-notasi yang Bapak berikan tadi tentang otentisitas Al-Quran, kemudian asal-usul manuskrip, kemudian masalah tahqiq. Saya pikir kalau saya sambungkan dengan penelitian Pak Taufik, agak sedikit ini ya, sudah mengungkapkan. Ini kalau menurut saya merujuk pada kajian Al-Quran dan kajian keislaman ya. Memang masih masuk kajian masih kajian juga naskah juga, tapi saya melihatnya itu lebih kepada kajian keislaman. Sebenarnya mungkin karena saya tidak membaca penelitian Pak Taufik ya, saya berasumsi bahwa penelitian
dari sebuah bahkan sebuah tujuan salah satu penyebaran agama itu tentu tidak merupakan mungkin untuk menghilangkan. Jadi banyak, saya kira banyak hal-hal yang bisa dipahami kalau yang dihasilkan oleh peneliti Pak Rahmat dan kawan-kawan. Juga dari lokasi dari kedua tenaga. Begitu dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak bingung. Terima kasih Ibu Kasima atas masukannya itu. Terima kasih atas waktunya, moderator. Nama saya Rini Fitria dari Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Padang. Senang sekali dapat berada di tengah Bapak dan Ibu dalam rangka seminar penelitian koleksi museum, khususnya untuk sesi ini tentang Mushaf Al-Quran. Pertama, saya ingin menyampaikan pertanyaan ke Bapak narasumber, Bapak Dr. Ahmad Taufik Hidayat. Saya pribadi minta maaf karena tidak memperoleh laporan penelitiannya sehingga tidak membaca dan memperoleh informasi yang banyak tentang penelitian ini. Jadi kalau tadi judulnya tentang sifat, karakteristik dan sejarahnya, saya mohon informasi lebih dari 17 mushaf itu, apa karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya, kemudian juga sifat. Misalnya kalau beberapa mushaf